Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali kita bisa bertemu di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam pelajaran yang ke-11, satu lagi menuju akhir dari kuartal pertama dari tahun 2023 ini, kita akan membahas mengenai mengelola pada masa-masa sulit. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk tidak mengembalikan persembahan atau persepuluhan ketika keadaan keuangan kita kepepet? Apakah ada desakan ekonomi ataupun hal-hal yang di luar kontrol kita, sehingga kita meragukan apakah saya harus mengembalikan atau memberikan persepuluhan dan juga persembahan. Mari kita sama-sama mendiskusikannya, melihat prinsip-prinsip Alkitabiah untuk membantu kita bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk membahas ini semua, kita kehadiran Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Francisco Silitonga. Lebih lengkap namanya kali ini, Direktur Komunikasi dari Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-11. Tidak terasa, kuartal ini agak pendek, jadi pelajaran 12 saja, tidak ada pelajaran 13-nya. Tapi tanpa mementingkan panjang atau pendeknya, kita selalu senang bertemu dengan pemirsa kita sepanjang minggunya. Jadi saya mau sebutkan salam-salam dari para pemirsa yang sudah masuk. Ada nama baru dari Bintang Bara yang mengatakan Tuhan Yesus selalu memberkati dan terima kasih penjelasannya, dan juga Henry Majihal yang mengatakan puji Tuhan. Ada juga nama-nama lama seperti Global Ministry dari Sabah di Malaysia, Arnita Gamar, Sonce Lomban di Sulawesi Utara, Pendeta Denny Kanajo di Kupang, dan juga Oma Lena Tampenawas di Tangerang. Untuk salam-salam yang sudah masuk, ada sambutan dari Pendeta Silitonga. Silakan Pendeta. Terima kasih atas seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan rangkaian diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Hanya pesan kita bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita semua, dan kita akan menambah wawasan kita lewat belajar diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Demikian mungkin Afi. Terima kasih Pendeta telah setia hadir selama kuartal ini. Baik, berikutnya ada salam khusus untuk Pendeta Sony Situmorang dari Ibu Masya Salindeho di Bitung, Sulawesi Utara. Mungkin sudah pernah bertemu. Katanya selamat melayani, khususnya buat Pendeta Sony Situmorang. Dan berikutnya dari Bapak Bambang Eko mengatakan, saya mengikuti pelajaran diskusi Sekolah Sabat sejak awal 2021. Jadi sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Banyak berkat yang kami nikmati, terutama dari pelajaran ke-10 kemarin yang mengenai pengaturan keuangan saat-saat masa pensiun. Untuk kedua, salam ini Pendeta Sony Situmorang, boleh sambutannya? Ibu Salindeho di Bitung, selamat apa saya katakan ya? Selamat menikmati pelajaran Sekolah Sabat, dan semoga kita semakin dikuatkan. Dan juga kepada Bapak yang tadi, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kami. Mari terus kita ikuti pelajaran, dan jangan lupa share, Bapak Ibu share, supaya lebih banyak orang terberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk ajakannya untuk like, subscribe, dan juga share video ini supaya lebih menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Sebelum Pendeta Silitonga akan membuka kita melalui doa, saya akan bacakan ayat intinya yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami puji Tuhan, agunglah namamu, oleh karena waktu yang kami gunakan, sekalipun tempat kami berjauhan dan berbeda, tapi Engkau persatukan kami lewat pembahasan bersama dengan pimpinan kami dan Ivy pada saat ini. Biarlah kiranya urapi hamba-Mu, sama dengan Pendeta Situmorang dan Ivy yang akan mengarahkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiskusi bersama, dimulai dari topik hari Minggu dengan judul Menempatkan Tuhan yang Pertama. Dalam pelajaran hari Minggu ini kita diarahkan untuk membaca kisah dalam 2 Tawarik 20 ayat 1-22. Bagaimana Raja Yosafat, Pendeta Silitonga, memenangkan sebuah pertempuran dalam krisis gitu ya. Sebenarnya mereka tidak bisa menang, tapi ada cara yang Tuhan lakukan buat mereka supaya mereka bisa menang. Apa prinsip yang bisa kita pelajari dari situ? Silakan Pendeta. Terima kasih Ivy dalam hal ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam 2 Tawarik 20 ayat 3-12 ini, kita lihat di sana bahwa seorang raja yang senantiasa ketika dia melayani Tuhan, kemudian dia didorong oleh
keadaan dirinya, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memampukannya. Saya perhatikan di sini adalah kata kuncinya mempercayai Allah. Dalam segala sesuatu, bila mana kita percaya kepada Tuhan yang walaupun kadangkala kita melihat situasi dalam keadaan krisis, bahwa saat yang tepat kita akan mempercayai. Jadi kunci yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah bahwa kita harus percaya. Bahwa kepercayaan kita, Allah akan menyanggupkan kita, Allah akan memampukan kita, dan Allah akan menolong kita dalam segala sesuatu. Itu yang saya lihat dalam hal pengalaman daripada Yosafat ini. Mungkin demikian, Afi. Iya, hebat sekali Yosafat memimpin Yehuda pada waktu itu dalam percayanya disuruh untuk berdoa, berpuasa, dan malah menyanyi, memuji Tuhan sambil menunggu kalahnya musuh itu ya. Mungkin itu hal-hal praktis yang bisa kita lakukan juga dalam masa-masa sulit kita. Kalau kita melihat ayat 20-nya, Pendeta Sony Situmorang katanya ada pekabaran khusus bagi kita umat Masehi Advent hari ke-7 di akhir zaman ini. Coba saya bacakan 2 Tawarik 2 ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Apa yang menjadi pekabaran khusus bagi kita melalui ayat ini, Pendeta? Silakan. Ketika kita baca 2 Tawarik 20 ya, secara keseluruhan, maka prinsip rohani yang perlu kita dapatkan dari sana adalah bagaimana kata percaya, sama seperti kata Yosafat sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yosafat, yang artinya Yahweh is my hakim, Tuhan adalah hakimku. Dan ketika kita masuk ke ayat 20, ini yang sekarang ini harus ditebalkan, saya katakan. Kenapa ditebalkan? Tadi Ivy sudah baca, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. The first thing, hal pertama dan terutama adalah percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dia jabarkan, percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Kata nabi atau nebeeh digunakan karena dialah perantara Allah pada zamannya. Jadi kalau para pemirsa ketahui, pada perjanjian lama maka juru kabar Tuhan atau penyambung lidah itu adalah nabi. Nabi itu sendiri. Lalu kemudian perjanjian baru kita kenal dengan nama apa? Rasul, ya. Makanya tidak ada lagi nabi di perjanjian baru, mereka disebut dengan apa? Dengan sebutan apostolos atau rasul. Mungkin hanya nabi siapa tuh yang tua? Nabi siapa yang tua? Nabi yang Tuhan singgung. Nabi saya lupa namanya di perjanjian baru. Namun intinya yang perlu tekan ketika bicara mengenai nabi-nabinya, maka terus terang saya menekankan kepada kita semua, percayalah kepada para hamba Tuhan. Bahkan kalau kita baca sekali lagi, mungkin Afi baca paragraf ke-1, ke-2, ke-3. Silakan Afi. Jadi pagi-pagi sekali, keesokan harinya Raja mengumpulkan umat dengan paduan suara para imam di depan menyanyi memuji Tuhan. Kemudian dia berkata kepada umat, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Kemudian paduan suara mulai menyanyi dan musuh-musuh mereka saling membunuh satu sama lain dan tidak ada terluput. Membutuhkan waktu 3 hari bagi orang Yehuda untuk mengumpulkan rampasan pertempuran itu. Dan pada hari keempat mereka kembali ke Yerusalem menyanyi sementara mereka pergi. Sedikit lagi, lanjut. Tentu saja Allah yang melepaskan mereka adalah Allah yang sama yang kita kasihi dan sembah. Dan kuasanya sama besar sekarang ini sama seperti dahulu. Tantangannya bagi kita adalah percaya kepadanya dan pimpinannya. Baik, kenapa saya katakan ini? Sekarang ada satu golongan, atau saya sudah sebutkanlah namanya, yang berusaha mengkaburkan pandangan, berusaha seolah-olah mengatakan bahwa nabi-nabi, walaupun bukan nabi, para hamba Tuhan sekarang ini sudah tidak bisa dipercaya. Namun penjelasan sahabat ini mengatakan dengan jelas bahwa bagaimanapun para hamba Tuhan tersebut, selama Tuhan masih menggunakan dia, maka sama seperti ini, percaya kepada Tuhan yang pertama dan percaya kepada nabi-nabinya. Untuk detail saya akan ceritakan karena para pemirsa di rumah dan juga di diskusi sahabat akan boleh melanjutkannya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke topik hari Senin dengan judul
Percaya kepada Tuhan bukan pada sumber daya Anda sendiri. Dari Raja Yosafat kita beralih ke Raja Daud yang melakukan sensus padahal tidak diperintahkan oleh Allah. Nah, itu apa yang terjadi di balik itu, Pendeta, dan apa yang bisa kita pelajari? Pendeta Silio Tengah, silakan. Terima kasih, Evi. Jadi dari pelajaran kita perhatikan bahwa Daud pada ketika dia memang melakukan tugasnya sebagai seorang raja, kemudian dia belajar dari pengalaman Jonathan bahwa Allah tidak memerlukan pasukan yang kuat atau mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan dia memiliki suatu konsep untuk dia meyakini bahwa Allah akan memampukan dia. Daud menunjukkan bahwa ia lebih mempercayai kekuatan militernya daripada Tuhan. Jadi memang kita lihat di sini, sebenarnya harusnya Tuhan di atas segalanya. Dan kita harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan sebenarnya. Sekalipun sensus yang dia ingin buat, tetapi kenyataannya dia lebih mengutamakan apa yang dipikirannya. Tanpa diketahui bahwa sebenarnya Allah akan memampukan dia dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu harus perhatikan. Kalau kita baca tadi dalam buku Mazmur 100 ayat 3, di sana disebutkan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Dan disinilah memberikan satu pelajaran kepada kita, baik pemirsa dimanapun, bahwa kita harus lebih percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Nah, itu yang merupakan bagian yang terpenting untuk kita bisa lakukan, saya pikir, Avi. Kira-kira demikian. Betul sekali. Kalau Daud bersandar kepada kekuatan militernya, maka sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah banyak orang bermigrasi untuk memilih negara yang pemerintahannya stabil, misalnya, atau memilih bank dengan pinjaman ataupun track record yang baik, gitu ya. Nah, pertanyaan di bawah ini, Pendeta Sony Situmorang, sangat relevan bagi kita. Bagaimana kita mencapai keseimbangan yang tepat? Jadi boleh kita mungkin mengumpulkan atau menabung di sebuah bank dan juga berada di pemerintahan yang stabil, tapi di mana letak keseimbangan yang tepat supaya kita tidak menduakan Tuhan, begitu jadinya. Silakan Pendeta tanggapannya. Baik, terima kasih. Ada kisah yang menarik dari Daud ini. Kalau para pemirsa baca satu Tawarik pasal berapa tadi? Pasal 21. 21. Maka ada satu kata inti di sana. Itu apa? Iblis ya. Iblis. Perhatikan kata iblis. Nah, saya lagi berpikir begini, kenapa sampai Daud mau disuruh oleh iblis? Oke, pertama. Kedua, kenapa iblis mau supaya dia hitung bala tentaranya, dia hitung. Nah, sama seperti Daud, saya mau kasih tahu bahwa Daud juga seorang raja. Dan sama seperti raja-raja lainnya, dia juga harus punya iman untuk hal tersebut. Nah, ketika para pemirsa baca dari awal sampai akhir, maka didapati ada sesuatu yang salah. Bahkan Yoab yang merupakan salah seorang panglima bala tentara melakukan hal tersebut. Tapi coba lihat, ketika sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dilakukan, kalau para pemirsa punya Alkitab, coba baca ayat 7. Ayat 7 dikatakan apa? Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat 8, aku telah berdosa, kata Daud. Intinya apa? Sama seperti kita manusia, Daud juga cenderung jatuh. Lalu, pertanyaan Ivy, apakah kita ikutin ide iblis atau tidak? Bagaimana dengan janji atau harapan untuk bermigrasi ke negara lain atau memilih bank yang tidak tepat? Saya mau kasih tahu bahwa dari semula kita diberikan kuasa, the power of choice, kuasa untuk memilih. Untuk itu, mana yang kita pilih? Itu sebabnya, mungkin Ivy bisa baca paragraf ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan Ivy. Dalam konteks terdekat kita, sangatlah menggoda untuk percaya kepada kekuatan pemerintah atau pada simpanan di bank. Tetapi dalam setiap krisis yang disebutkan dalam kitab suci, ketika orang percaya kepada Allah, dia menghormati kepercayaan mereka dan menyediakan untuk mereka. Kita harus menggunakan waktu ini untuk bergaul dengan Tuhan, keluar dari utang, dan menjadi murah hati dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam kata-kata lagu rohani lama, bila kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya, pastilah kita membutuhkannya sekarang. Intinya adalah begini para pemirsa. Intinya adalah, sama seperti judulnya, percaya kepada Tuhan bukan pada sumber daya sendiri. Daud percaya kepada banyaknya tentara, dia jatuh. Bahkan kadang-kadang kita lebih percaya kepada uang, kita jatuh. Percaya kepada otoritas atau kekuasaan, kita jatuh. Namun dikatakan,
Tidak seorang pun yang sia-sia mempercayai Allah. Saya tidak akan berpanjang, itu ada di paragraf ketiga. Jadi para pemirsa, juga kita semua, inti dari penjelasan adalah tetapkan percayamu. Tetap beriman kepadanya. Maka engkau akan terus maju dan diberkati. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Waktunya untuk Menyederhanakan. Ini tanda tanya. Berarti kita dipertanyakan apa tips-tips praktis yang bisa kita bawa dari pelajaran ini ya, Pendeta Silitonga. Karena menurut Petrus, mungkin kalau kebanyakan harta, begitu ya, jadi susah kita mau mempercayai Tuhan. Bagaimana kalau kita mengurangi harta tersebut? Bagaimana? Pendeta boleh lanjutkan. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan saudara pemirsa, dimanapun kita berada, berbicara mengenai harta, masing-masing kita mengupayakannya. Dan kita melakukan segala cara untuk bisa meraih harta yang kita miliki. Tapi salah satu hal yang kita perhatikan di sini, apakah memang dengan harta yang kita upayakan itu merupakan bagian yang prioritas dalam hidup kita? Salah satu contoh orang muda yang kaya yang kita perhatikan pelajaran yang lalu yang kita sudah bahas di situ, bahwa pada saat Yesus menegur dia merasa bahwa sia-sia dong usaha yang dilakukannya dalam mencari dan mengumpulkan hartanya. Jadi sebenarnya bagi kita adalah bahwa mari kita perhatikan kehidupan yang kita melakukan. Alkitab tidak melarang kita untuk mencari harta, tetapi jangan menjadi itu prioritas yang perlu dalam hidup kita. Dan suatu saat kita harus memutuskan apakah kita akan melayani Tuhan atau kita akan kehilangan harta kita. Atau mungkin lebih spesifik lagi, apakah kita yang memiliki harta, kita gunakan untuk membantu pelayanan Tuhan di dalam melayani orang lain, pekerjaan Injil, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pendeta Sonis Tumorang tadi, bahwa hidup kita sekarang ini adalah hidup di dalam pilihan. Pilihan yang mana kita mau utamakan. Allah memberikan bagi kita segala sesuatu yang diciptakannya untuk kita kelola dengan baik. Tapi jangan sampai itu merupakan yang paling utama dan terutama bagi kehidupan kita, harta di kala kita yang sedang raih dalam hidup kita. Mungkin ini pandangan saya dari hal ini, mungkin Ivy. Betul sekali. Jadi pilihan itu kembali di tangan kita. Mungkin kalau kita mau mengupayakannya, jangan lupa untuk jangan menjadi tamak dan bermurah hati gitu ya. Tapi kalau dua hal ini tidak bisa kita pastikan, mungkin opsi berikutnya untuk menyederhanakan apa yang sudah kita dapatkan. Pendeta Sonis Situmorang, mari kita lanjut ke pertanyaan pertama di hari Jumat. Mungkin beberapa anggota jemaat saya juga pernah dengar ya. Bagaimana dengan kami yang tidak kaya? Apa yang menjadi signifikan dari pelajaran ini kepada kami gitu ya, mengenai hati-hati tentang cara kita bersikap terhadap uang dan juga kekayaan. Silakan Pendeta. Bicara mengenai uang atau kekayaan, maka manusia menilai melalui how much money do we have, kan, berapa banyak uang yang kita punyai, berapa banyak properti yang kita miliki, dan berapa besar tabungan kita di mana? Di bank. Lalu bagaimana dengan kami, katanya bagaimana dengan kami yang tidak punya uang dan kekayaan? Nah, inilah hebatnya Tuhan. Ketika Anda membaca 2 Petrus 3:3-12, ingat nasihat Petrus mengatakan apa? Hati-hati. Pada zaman akhir apa dikatakan, mungkin sambil para presiden akan ada tampil pengejek, akan ada orang mengikuti hawa nafsu, bahkan mereka berkata di mana keletakan Tuhan, bahkan ada juga mengatakan apakah benar Yesus akan datang, dan lain-lain. Nah, yang paling luar biasa, ayat 12 dikatakan apa? Yaitu kamu yang menantikan dan percaya kedatangan hari Allah, pada hari itulah akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Petrus memberikan amaran yang sangat luar biasa kepada kita untuk hati-hati dalam kehidupan kita, khususnya seperti Ivy katakan tadi apa? Bagaimana kami yang tidak punya apa? Tidak punya harta. Saudara-saudara semua saya ingin katakan, Tuhan memberikan waktu 24 jam bagi masing-masing kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi masing-masing kita. Akal budi sesuai dengan kita punya effort. Saya mau katakan begini, effort. Artinya waktu 24 jam, namun ada orang yang kaya, ada orang yang tidak kaya. Dan banyak juga orang yang mengeluh, seperti saya katakan Ivy sama Pastor Lam share dulu, Tuhan dari dulu saya Advent, dari dulu saya beragama, tapi sampai sekarang kenapa saya miskin terus? Sedangkan orang di luar sana apa? Kaya. Saya mau katakan, waktu 24 jam sehari, 365 hari setahun, apa yang kita buat sebagai orang yang tidak punya harta? Serahkan apa? Dirimu. Berikan apa? Talentamu untuk melayaninya. Atau lebih jelas lagi, Ivy akan baca paragraf terakhir. Silakan Ivy.
Sebagai orang Kristen masih Advent hari ke-7, kita harus selalu hidup dalam terang kekekalan. Ya, tentu saja kita harus bekerja keras untuk menyediakan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan jika kita telah diberkati dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan menikmatinya sekarang. Asalkan kita tidak menjadi tamak dan kita bermurah hati dengan harta sehubungan dengan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa apa saja yang kita kumpulkan di sini adalah bersifat sementara, sekejap. Dan jika kita tidak berhati-hati, hal itu memiliki potensi untuk merusak secara rohani. Nah, Petrus mengamarkan hal ini. Kalaupun Anda punya harta, jangan tamak. Saya mau katakan kepada para pemirsa yang mempunyai kelebihan harta. Saya pernah katakan kepada seorang bendahara begini. Saya sudah sebutkan, saya katakan begini. Apa tujuannya kita kumpul banyak sekali uang di kita punya rekening? Ketika Yesus datang, maka semua itu akan hangus dan berguna. Yang terbaik adalah, mari kita deklarasikan Injil. Kita gunakan dana tersebut untuk menginjil sehingga banyak orang terjangkau. Masing-masing saudara sudah bisa mengerti akan hal ini. Jadi sekarang pilihan tangan Anda. Apakah Anda akan keep untuk keturunan Anda, atau Anda tetap keep, tapi Anda juga memajukan pekerjaan Tuhan. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi terlepas dari kekayaan kita, pertanyaan di akhir dari hari Selasa itu applicable atau berkenan terhadap kita semua. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebenarnya intinya ya, bukan dari berapa banyak harta yang kita miliki nanti waktu Yesus datang. Kita lanjut ke hari Rabu karena masih berhubungan dengan prioritas-prioritas. Bagaimana kita memprioritaskan hidup, terutama kalau kita lihat dari Matius 6 ayat 24. Apa yang menjadi amaran bagi kita di sini, Pendeta Silitonga? Silakan. Terima kasih. Amaran yang kita perhatikan di sini dalam Matius 6 ayat 24 ini sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita harus mengambil satu konsep siapa yang kita mau sembah. Allah menginginkan kita bahwa kita berkenan di hadapannya. Dan memang hanya Allah yang patut kita sembah. Jadi kita harus lebih mengasihi yang paling utama. Kita harus lebih setia kepada siapa yang kita mau kasihi dan cintai. Kita tahu bahwa Allah itu adalah yang memberikan terbaik bagi kita. Tetap kita diminta pilihan. Itu sebabnya kita disebutkan kita tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Jadi untuk itu, suatu saat kita harus perlu memikirkan kepada siapa kita mengabdi. Nah, kalau kita baca di dalam buku 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Kadang-kala kita enak bicaranya, tapi dalam praktek berbeda. Tapi mungkin seringkali kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah kita. Salah satu contoh mungkin asik dalam segala sesuatu yang kita lakukan pekerjaan kita, akhirnya kita lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Atau mungkin hal yang sepele, di saat kita sudah lapar, ada makanan, kita tidak pikirkan lagi untuk berdoa, padahal sesungguhnya itu yang paling utama. Yang kita harus sampaikan bahwa kita bersyukur bahwa atas adanya makanan yang akan kita nikmati. Jadi untuk itu, dalam hal kehidupan yang kita jalani, perlu kita tetapkan. Alkitab juga mengatakan bahwa bila mana orang yang berdua, memiliki konsep bahwa dia lebih memilih yang satu dengan yang lain, akhirnya dia bingung untuk memilih siapa yang akan mau dilakukannya. Jadi harus kita tetapkan di dalam hidup kita akan Allah yang kita sembah, tidak yang lainnya. Ini yang perlu untuk kita perhatikan, saudara pemirsa, bahwa sepanjang kehidupan yang kita jalani, jalanilah bersama dengan Tuhan, percaya Dia akan memberikan yang terbaik bagi diri kita selama hidup kita ada di dunia ini. Demikian mungkin pandangan saya dalam hal ini. Terima kasih Pendeta, sudah lengkap sekali. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana prioritas orang bisa terlihat ketika dia berada dalam masa-masa sulit. Sebagai contoh dalam Penuntun Guru dikatakan ada istri Lot, begitu ya. Ternyata prioritasnya dia adalah kekayaannya, karena waktu krisis harus keluar dari kota Sodom dan Gomora, itulah yang dia ingat, makanya dia berpaling, begitu ya. Ternyata prioritasnya ada di situ. Jadi Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan bagaimana dalam masa-masa sulit disinilah penata layanan kita diuji gitu ya, supaya kita sadar prioritas kita tuh sebenarnya apa. Silakan Pendeta tambahannya. Baik, prioritas. Apa arti prioritas para pemirsa? Mengutamakan hal yang kita buat menjadi yang pertama dan terutama, itu prioritas. Waktu saya masih kuliah ada satu mata kuliah di mana buku yang digunakan prioritas utama dalam penyembahan dan musik. Nah, kan ini sehubungan dengan beda. Lalu penulis pelajaran Edward mengatakan, yang merupakan mempunyai background pengacara,
keteologian, ahli kesehatan, menjabarkan. Nah ini kalimat, ini saya senang kalimat tadi sudah terangkan sebagian mengenai apa? Allah atau uang, ya kan? Yang kedua dia katakan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan kasihlah sama manusia. Artinya ada prioritas di sana. Kalau saya mau bagi-bagi para pemirsa, Tuhan Allah atau manusia prioritasnya. Yang pertama Tuhan Allah katanya kan, dengan segenap hatimu baru manusia. Oke? Karena mengasihi Allah maka implementasinya adalah kita mengasihi manusia. Demikian juga Allah atau uang. Lalu tadi Ivy mengatakan bagaimana hubungannya dengan penata layanan. Ingat, penata layanan berasal dari kata steward atau pengelola yang menggunakan, atau kalau bisa dikatakan manajer lah sekarang ini ya. Bagaimana? Coba kalau para pemirsa lihat paragraf keempat dikatakan begini, tidak heran Paulus menulis, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Ivy sudah katakan istri Lot. Apa yang kurang dari istri Lot? Setiap pagi renungan pagi, saya yakin. Setiap malam renungan malam. Oke? Lalu ketika Tuhan suruh mereka keluar, apa yang menjadi penghalang utama para pemirsa? Harta. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi saya mau katakan kepada dunia ini, di mana kita hidup dalam penarikan dunia. Apa itu? Mungkin Ivy baca paragraf terakhir, bagian B, bukankah? Bukankah orang Kristen yang paling setia merasakan cinta akan perkara-perkara dunia, bahkan dengan pengetahuan kita akan suatu hari semua itu akan berakhir, kita tetap merasakan penarikan itu, bukan? Akan tetapi, kabar baiknya adalah bahwa kita tidak perlu membiarkannya menarik kita dari Tuhan. Lihat intinya, Anda boleh punya harta, tapi gunakan untuk pelayanan Tuhan. Anda boleh punya kekayaan, tapi apa? Apa dikatakan intinya? Jangan biarkan harta tersebut menarik Anda dari Tuhan. Itulah inti dari prioritas pelajaran hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita renungkan apa yang menjadi ikatan ataupun ketertarikan lain yang membuat prioritas kita salah order gitu ya, salah urutan. Kita akan lanjut terakhir ke hari Kamis dengan judul yang sangat menarik. Ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Ini bukan fiktif belaka karena ini sebuah nubuatan ya. Pendeta Silitonga dikatakan di akhir zaman akan ada masa-masa sulit dan disitulah ujian kita. Apakah kita mentuhankan Allah atau Mamon tadi dibilang. Silakan pendeta tambahannya. Terima kasih Afi, bahwa memang kita akan dihadapkan kepada apa yang namanya masa yang sulit. Saya pikir bukan hanya masa sulit yang akan dihadapi dalam hal keuangan saja. Saat ini kita juga sudah menghadapi masa yang sulit. Sulit dalam hal mengatur waktu, sulit dalam mengatur keuangan, dan sulit dalam hal segala sesuatunya. Namun, sekalipun itu terjadi, bahwa akan tiba masanya yang lebih sulit dihadapi oleh kita manusia sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mau tetap setia kepada Allah dan menaati perintah-perintah Tuhan, dia akan dibantu dan ditolong oleh Tuhan kalaupun kita akan menghadapi hal seperti ini. Jadi itu sebabnya dikatakan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan Allah akan memampukan kita. Nah, kesulitan apapun yang terjadi, tetapkan di hatimu, saudara pemirsa dimanapun kita berada. Kita berpegang hanya kepada Allah dalam segala sesuatu. Saya sangat tertarik sebuah ungkapan daripada seseorang, lebih baik dia mengalami kematian daripada dia harus berobat ke tempat-tempat yang lain yang membuat dia hidup hanya sementara. Nah, yang saya ambil dari kesimpulan yang di pernyataan dia adalah, kalaupun memang dia akan mengalami kematian, tetapi dia percaya Allah akan memampukan dia dalam melepaskan segala sesuatunya, itu lebih baik. Nah, sama halnya juga dalam hidup yang akan kita hadapi di kemudian hari, kalaupun nantinya pada masa yang sulit itu akan terjadi bagi kita, maka kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Itu akan membuat kita akan tetap menghadapinya sekalipun masa sulit akan muncul bagi kita. Demikian Ivy dapat saya berikan. Amin. Terima kasih pendeta. Jadi iman sangat penting untuk buat kita survive gitu ya di akhir nanti. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Pendeta Sony Situmorang boleh kita ke sana. Itu juga dipertanyakan mengenai iman. Dan nanti di nomor 2 dari hari Jumat ditanyakan perkara-perkara praktis apa yang bisa menolong kita. Selain iman, pada praktisnya, pada praktiknya itu seperti apa? Silakan pendeta.
Baik, terima kasih Ivy. Wow, ini agak rumit ini pelajaran hari apa? Hari Kamis ya. Kenapa rumit? Ketika penulis pelajaran mengatakan ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Sudah pasti ini berhubungan dengan doktrin Gereja Masih Advent yang berfokus kepada Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Di mana itu menggambarkan tentang apa itu kira-kira para pemirsa, kalau masih ingat, itu menggambarkan mengenai bilangan 666 ya. Artinya mengenai ada seekor datang keluar dari dalam apa? Dari dalam bumi ya, yang dikatakan bertanduk dua, kemudian seperti anak domba, kemudian berbicara seperti seekor naga. Dan dikatakan seluruh binatang yang pertama menjadi apa? Menyebabkan seluruh penghuninya menyembah binatang itu. Anda sudah tahu siapa itu. Saya tidak akan sebutkan di sini. Yang paling luar biasa dikatakan ia besarkan banyak orang. Nah, ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual, apa yang dibutuhkan di sana? Mungkin Ivy bisa coba baca, saya minta baca, Ivy baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17 yang merupakan judul. 17 dan 18, silakan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ketika para pemirsa baca itu, maka kita kembali ke doktrin ya. Anda tahu siapa binatang itu, ada juga patung yang menyerupai binatang itu, kemudian saudara tahu bagaimana kuasa yang dia miliki, bahkan ancaman. Dan pelajaran hari Kamis ini sebenarnya ditujukan kepada para pemirsa yang sudah mengerti akan situasi ini di mana kita akan menghadapi. Namun berhubungan dengan pelajaran dengan pertanyaan perkara-perkara praktis apa yang telah dilakukan di samping memberikan persepuluhan. Dan apa yang akan terjadi pada kita besok? Saya mau katakan kepada para pemirsa, ketika banyak di sosial media orang mengatakan persepuluhan tidak perlu dibayar, dikembalikan. Mereka menggunakan idealist interpretation dari hermeneutik. Karena terus terang saya berwaktu sedikit di sini, hermeneutik adalah ilmu apa? Ilmu penafsiran teologi dibagi 3, yaitu preteris, futurisis, sama historisis. Dan kita sudah mengetahui, namun ada satu lagi yang muncul di zaman sekarang ini, itu apa? Idealist interpretation, di mana orang akan menginterpretasikan Alkitab sesuai dengan pikirannya atau hatinya. Saya lihat seorang pendeta yang mengaku pendeta di medsos mengatakan, tidak perlu, bahkan menyamakan hamba Tuhan dengan seorang janda miskin dan fakir miskin. Ingat, saya mau katakan, kita bicara ke konteks dan konteks. Saya mau katakan, perpuluhan bukan bukti kalau Anda mengasihi Tuhan dan mengaku dia sebagai pencipta. Ingat, dia yang memilikinya, dia yang mempunyai seluruh isi bumi, Anda hanya mengembalikan 10% sebagai ekspresi sayang Anda, kasih Anda kepadanya. Memang benar diterapkan pada waktu bangsa Israel. Namun kita harus ingat, kenapa sampai sekarang itu tetap diimplementasikan? Karena bicara kasih cinta sayang, kalau tidak dibarengi dengan perbuatan, itu sama saja dengan nol besar. Lalu, yang kedua, apa akan terjadi besok jika tidak dapat membeli atau menjual? Saya katakan tadi, disinilah iman berbicara. Ketika hidup Anda dipertaruhkan, memilih antara evil dan kebenaran, antara setan dan Tuhan, maka tidak ada lagi waktu main-main. Itu sebabnya Ivy Pastor Lamsyar, saya sering katakan di Sekolah Sahabat, di khotbah-khotbah, jangan menjadi manusia yang legalis. Legalis artinya sama seperti orang Farisi, dia bawa persembahan, bawa perpuluhan ke gereja pada hari Sabat, kemudian dia tidak makan haram halal, tapi itu hanya dilakukan sebagai apa? Sebagai ritual. Namun yang terpenting dikatakan apa? Implementasikan kasihmu. Anda kembalikan perpuluhan, Anda layani banyak orang dengan hati yang murni. Dan saya percaya kalimat pertanyaan ini, apa yang terjadi besok? Jika besok Anda tidak menjual atau membeli, maka Anda tidak perlu khawatir. Sama seperti Daniel katakan apa? Saya percaya bahwa Allah saya Sadrak, Mesak, Abednego. Saya percaya bahwa Allah saya sanggup untuk melepaskan saya dari api apa yang menyala-nyala ini. Namun sekalipun tidak, saya tidak akan menyembah apa? Patung yang Tuhan kuberikan. Nah, bagaimana nantinya? Saya percaya Tuhan akan menjaga saya, memberkati saya, bahkan apa? Dikatakan,
Begitu. Namun saya pun tidak, saya tidak akan protes. Saya akan serahkan bahwa Tuhanlah yang akan memelihara saya. Bahkan di pelajaran hari Jumat bagian ketiga dikatakan, di antara mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus, apa yang akan terjadi? Ingat, saya akan coba gabungkan dengan Yeremia. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Damai sejahtera. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mungkin untuk lebih jelaskan, Ivy boleh baca paragraf kedua. Anda tidak? Anda tidak dapat membeli atau menjual. Berapa banyak dari kehidupan kita sekarang berkisar pada membeli dan menjual? Pekerjaan kita adalah, dalam arti tertentu, menjual waktu dan keterampilan serta barang-barang kita kepada mereka yang ingin membelinya. Tidak dapat membeli atau menjual semua berarti tidak dapat berfungsi dalam masyarakat. Tekanan pada mereka yang tetap setia akan sangat besar. Ditambah lagi, semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin banyak saham yang engkau miliki di dalam dunia ini, setidaknya dalam arti kepemilikan materi, dan juga tentu saja tekanan untuk menyesuaikan diri akan semakin besar. Sedikit lagi. Lalu bagaimanakah kita bersedia? Kita bersedia sekarang, oleh memastikan melalui kasih karunia Allah bahwa kita bukan hamba dari uang kita untuk perkara dunia. Jika kita tidak terikat dengan uang sekarang ini, kita tidak seperti itu bila kita mau untuk menjadi setia, kita harus menyerahkan uang kita. Setia dan tetap beriman. Itu dari saya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta, itu rasanya sudah seperti kesimpulan, tapi tidak terasa waktu sangat berjalan cepat, kita ke kesimpulan juga. Jadi kalau boleh saya lihat di sini masa-masa sulit itu tidak kaku berpaut pada kemiskinan, begitu ya, atau masa-masa di mana kita kekurangan, tetapi lebih kepada di mana iman kita dipertaruhkan gitu untuk memilih Tuhan atau memilih hal-hal lain yang sepertinya menjadi sumber keamanan kita. Jadi apa yang menjadi pokok dari pelajaran kita, pelajaran ke-11 ini, ketika masa-masa sulit dan bagaimana penata layanan itu mendukung iman kita bahkan sampai kepada akhir zaman. Boleh saya kembali lagi ke Pendeta Sony Situmorang untuk kesimpulannya yang lebih singkat kali ini. Silakan Pendeta. Allah adalah Tuhan orang kaya dan orang miskin. Benar? Dan kekurangan uang yang berlebihan juga merusak. Allah juga tidak menyukai orang kaya karena mereka semua kayaknya adalah miliknya dan tidak digunakan. Sebaliknya, Allah menuntut semua anaknya untuk menjadi petelayan yang setia dari harta kepunyaannya. Intinya adalah kita harus benar-benar bisa menjadi petelayan yang setia dalam segala situasi, sehingga ketika tiba datang harinya nanti yang saya katakan tadi, sama seperti jujur, mengelola pada masa sulit bisa kita lakukan. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Pendeta Silitonga dengan penekanannya pada pelajaran minggu ini, silakan. Baik, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang harus tetap kita jalani. Baik dalam keadaan bahagia, susah, atau hal apapun itu. Tapi kita perlu berpikir bahwa segala sesuatu yang kita akan lakukan, jangan tetap bersandar kepada diri sendiri. Tapi bersandar hanya kepada Tuhan. Dia akan memampukan kita melewatinya dalam hal masa sulit yang kita alami. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik pemirsa, kita sudah berada di akhir. Sebelum kita berdoa tutup, kita akan menanggapi 2 pertanyaan yang sudah masuk dari pelajaran minggu lalu. Yang pertama saya arahkan kepada Pak Pendeta Sony Situmorang untuk menjawab pertanyaan dari akun Dewanta Manik. Dikatakan untuk menjadi produktif tidak perlu melihat usia. Malah mungkin belum kita tanggapi secara jelas ya minggu lalu bagaimana orang muda bisa belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat minggu lalu supaya mereka tetap produktif sampai pada masa pensiun juga. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, terima kasih. Ingat pelajaran minggu lalu ada warisan spiritual. Oke, saya mengatakan ketika warisan spiritual diwariskan oleh orang tua, maka itu merupakan satu kompilasi dari pelajaran bagaimana orang muda untuk siap menghadapi pensiun. Kenapa? Saya masih ingat ketika saya masih SD ada dikatakan begini Ivy sama Pastor Silitonga, mensana in corpore sano. Artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ketika dia punya warisan spiritual, maka saya percaya warisan spiritual ini merupakan kompilasi atau gabungan bagaimana melatih orang muda untuk boleh membangun diri menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi Tuhan,
dan siap menghadapi pensiun dan tetap terus melayani Tuhan. Jadi intinya apa? Yang pertama dan terutama, saya masih tetap katakan, carilah Tuhan, carilah kerajaan surga. Terimalah warisan spiritual dari Tuhan dan juga dari orang tua yang mengajarkan kita. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Dewanta Manik untuk atensinya terhadap orang muda ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Bambang Eko. Mungkin setelah mengikuti pelajaran minggu lalu jadi teringat akan surga dan mungkin orang tua yang sudah duluan beristirahat ya. Jadi pertanyaan beliau adalah, saya dan ibu saya seiman, tapi bapak saya lain kepercayaan dan orang tua saya sudah meninggal. Kalau saya mati, apakah kedua orang tua saya bisa mengenali saya? Nah ini kita berhubungan dengan pelajaran sekolah sahabat di beberapa kuartal yang lalu. Pendeta Silitonga, boleh tolong tanggapi, silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang Eko yang telah memberikan pertanyaan dari hal apa yang dialami. Saya pikir tidak jauh beda dengan saya juga sudah alami. Sedikit pemirsa saya mau katakan, usia saya 4 tahun bapak saya sudah meninggal. Dan pada ketika itu saya nggak kenal wajah bapak saya, tetapi mama saya mengajarkan kami di dalam kebenaran. Yang menjadi pola pikir saya mungkin hampir sama dengan Pak Bambang ini. Nah, kalau nantinya saya akan mengalami kematian, apakah memang kami akan saling kenal? Mari, saya mau ingin tekankan dalam satu ayat yang kita baca dalam buku Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bahkan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang saya maksudkan dengan pernyataan di sini adalah bahwa kalau memang hal itu terjadi, dulu ketika ayah kita beristirahat atau meninggal, tidak seiman dengan kita, dan kemudian kita akan mengalami kematian, percayalah bahwa nanti hal-hal yang kita di luar pemikiran kita itu akan dapat terwujud. Kita nggak tahu apakah memang kita saling kenal. Apalagi saya sendiri. Saya nggak kenal wajah bapak saya. Tetapi saya meyakininya bahwa Alkitab katakan bahwa kita akan dipertemukan. Bahkan orang-orang yang lebih dahulu mati akan dibangkitkan. Dan kita akan berkumpul bersama-sama. Jadi jawaban dari saya, pertanyaan dari Pak Bambang ini adalah bahwa yakinlah Allah akan memampukan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Sekarang ini, jangan tunda-tunda lagi. Bahwa memang keyakinan kita tidak akan pernah berubah sampai Yesus datang. Ini jawaban pertanyaan saya yang saya berikan kepada Pak Bambang. Demikian mungkin Evi. Yes, pendeta silakan. Boleh Kak, boleh sedikit. Mungkin Pastor Lamsiar ada pertanyaan, kalau saya mati, apakah kedua orang tua saya bisa mengenal saya? Lalu tanda kutipnya, bapak saya lain kepercayaan. Benar yang Pastor Lamsiar katakan. Pastikan orang tua Anda sampai di surga. Nah, saya bisa pastikan. Berdoalah supaya orang tua Anda sampai di surga. Iya. Karena kalau sampai di surga, maka apa yang Pastor Lamsiar katakan tadi akan terjadi. Akan terjadi. Berdoalah, hanya itu, berdoa. Saya mau katakan kepada Pak Eko, masalah surga bukan masalah pendeta, bukan masalah imam atau siapapun itu. Itulah Tuhan yang punya hak prerogatif. Berdoalah. Kita tidak tahu kapan orang bertobat. Tapi saya percaya ketika Bapak meyakini sesuatu, ketika orang tua Anda pass away, lalu Anda yakin dia memberi sesuatu, berdoa supaya di surga kelak nanti kita akan bertemu. Kalau sudah ketemu di surga, ya Pastor Lamsiar sudah terangkan tadi. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk kedua pendeta yang sudah menambahi atau menanggapi pertanyaan tadi dari Alkitab dan juga pengalaman yang masing-masing. Baik pemirsa, saya minta kesediaan pendeta Sony Situmorang untuk berdoa bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas perjalanan sekolah sahabat yang indah. Terima kasih untuk berkat yang kau berikan kepada para pemirsa di mana berada. Berkati hambamu, Pastor Lamsiar, Ivy, dan juga Daniel Bang Layar. Berkati para pemirsa, berkati pergelasan badani, pikiran yang rohani, dan pertemukan kami Tuhan pada setiap minggunya. Dengarkan doa kami, lalu kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang sudah menguatkan kami di pelajaran yang ke-10 dari 11 maksud saya dari diskusi sekolah sahabat kita. Dan pemirsa, semoga kita sehat-sehat. Minggu depan kita akan kembali lagi untuk belajar mengenai apa upah dari kesetiaan kita. Ini sahabat terakhir di kuartal ini, jadi pastikan kita semua belajar hadir untuk menunggu topik-topik berikutnya lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.